Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Cikodrat. Oke, jadi di sini kita akan membuat playlist baru ya. Jadi karena kita bahasnya banyakkan ke coding langsung hands on, atau kadang kita juga ke teori, kita bahas teori detail, bisa 15 sampai 30 menit kan biasanya kan. Nah, cuma saya merasa bahwa ada satu playlist yang kurang, yaitu kita membahas suatu terbarukan atau perkembangan AI itu sekarang sampai mana sih. Nah, jadi biar kita nggak ketinggalan ya, jadi kita bahas di sini. Nah, salah satu yang menarik perhatian saya itu adalah adanya model GPT-3 yang dirilis oleh OpenAI, karena ini adalah salah satu model AI terbesar ya, sampai sekarang ya. Nah, kita akan go into details. Jadi, what is the GPT-3? Jadi, GPT-3 itu merupakan third generation ya, dari Generative Pre-trained Transformer yang dirilis pada bulan Mei tahun 2020. Sebenarnya hampir 2 tahun ya, karena ini tahun 2022, cuma ya kita bahas sekarang karena memang masih hangat ya. Dan GPT yang pertama itu dirilis pada tahun 2018. Nah, dengan parameter sejumlah 170 juta, itu sangat besar sekali. Lebih gila lagi, pada tahun 2019, OpenAI kembali merilis GPT-2 yang memiliki parameter lebih jauh lebih banyak, yaitu 1,5 miliar. Nah, GPT-3 itu lebih gila lagi ya, itu sekitar berapa, 100 kali lipat ya. Nah, itu ada di 175 miliar parameter. Jadi model yang sangat kompleks dan berat ini ya memang sangat sulit ya kalau kita terapkan di laptop lokal, bahkan ke VM sekalipun. Mungkin VM bisa ya kalau misalkan kita duitnya banyak, request CPU atau memori yang besar sekali, tapi kayaknya itu bukan solusi yang wise ya. Mendingan kita nembak ke API-nya si GPT-3. Kalau kita bandingkan dengan model-model yang serupa atau yang giant ya, yang masif, yang gigantic, itu ya GPT-3 jauh lebih besar daripada Turing NLG, T5 atau pendahulunya yaitu GPT-2. Kalau Roberta Bird itu masih bisa dijalankan di laptop lokal. Nah, jadi kalau kita lihat dari quick start aja dulu ya. Nah, ini salah satu task NLP paling ringan, nah paling cepat itu adalah si text generation. Artinya, misalkan kita minta ke si OpenAI ini, ke GPT-3 ini, write a tagline for ice cream shop, gitu kan. Jadi kita minta dibikinkan tagline untuk perusahaan es krim kita misalkan, atau apapun, misalkan nih suggest one name horse, kita coba run aja. Nanti akan muncul nama kuda yang disuggest dari si OpenAI. Nah, misalkan namanya Sugar. Nah, ini cuma nama kuda yang mereka suggestion ya. Kita bisa juga ya menuliskan sendiri. Kita pengen apa? Misalkan suggest jangan one ya. Suggest 5 NBA players. Misalkan. Jadi kita mau melihat, ya berikan ke kita dong 5 pemain NBA menurut kamu GPT-3. Dia tahu nggak gitu kan? Coba kita tunggu. Nah, dia bisa ya. LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, James Harden, dan Anthony Davis. Ya, ini semuanya beneran pemain NBA ya. Karena saya tahu NBA, jadi ya ini beneran pemain asli. Nah, itu sih. Itu jadi dia bisa Q&A atau kita bisa perintahkan si GPT-3 untuk melakukan apa, dia bisa akan menjawabnya. Nah, kemudian ini contoh-contohnya aja ya dari text generation tadi. Nah, panjang sih. Nah, kemudian kalau teman-teman mau melakukannya di lokal, kalau kita melakukannya di sini aja kan, ya masa kita mau ke webnya kemudian tanya lagi, kalau ngoding kan nggak gitu ya. Kita harus ngodingnya di lokal kita kan. Nah, seperti saya bilang tadi, karena kita nggak bisa, melakukan download model atau load model atau pre-train model secara langsung, kita harus pakai API-nya. Nah, si GPT-3 ini dia punya dua pilihan nih, pakai Node.js atau Python. Nah, kebetulan kan saya bisanya Python ya, nggak bisa Node.js nih. Jadi kita ke Python aja. Ini Flash itu apa? Flash itu ya kayak web ininya sih. Jadi kalau kita mau ngoding di Python kemudian bisa ditampilkan di web. Nah, penghubungnya itu namanya Flash. Ini library di Python. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa ikuti langkahnya aja. Misalkan ini ya, git clone. Kemudian ini URL-nya. Kemudian kita masukkan API key-nya, tapi karena kita nggak subscribe, ya kita diberi API key-nan ya, token sementara ya. Nah, ini token sementaranya. Kita nggak bisa pakai ini selamanya pastinya. Kita harus subscribe kalau kita mau pakai untuk production. Nanti kita copy.
Nah, kemudian habis itu kita bikin virtual environment dan seterusnya. Coba kita ke ini ya, ke mana? Visual Studio Code. Nah, jadi yang oke, kita harus pertama kali kan kita harus clone ini. Kita copy dulu. Kita ke VS Code. Ini kita clear dulu biar bersih. Nah, tinggal di copy ini git clone, ini adalah URL dari quick start Python-nya si OpenAI untuk yang GPT-3 yang text generation. Nah, kenapa saya enter itu nggak bisa? Karena saya sudah punya, guys. Saya sudah melakukan ini. Saya enter tadi. Jadi kalau teman-teman belum punya folder atau nge-clone dari GitHub repo ini, ya di-clone dulu. Nah, kalau udah punya, nanti akan muncul ya di VS Code kayak gini. Ya, jadi intinya kalau kalian nggak pakai VS Code, pakainya terminal, ya kalian lihat aja di folder kalian, misalkan di LS ya. Sekarang kan, sorry, PWD. Di user ini nama laptop saya, URL saya, ini ada folder GPT-3-nya sekarang. Kayak gitu. Nah, kemudian misalkan teman-teman udah nge-clone ininya ya, si seluruh foldernya, atau kita mau lihat repositorinya boleh sih. Kita lihat dulu. Nanti akan muncul ada static folder, templates. Ya kenapa? Karena ini akan berbentuk web base ya. Kemudian environment example, readme. Nah, ini yang penting itu di app.py-nya sebenarnya. Kunci segala kunci. Nah, karena kita nggak bisa tadi ya melakukan running model di lokal, kita nembak Open API-nya si OpenAI. Nah, jadi kita metodenya ini post. Ini misalkan kita pakainya metode completion, kemudian model yang kita pakai adalah Text DaVinci 002. Nah, nanti Text DaVinci 002 ini adalah model terbaiknya si GPT-3, setahu saya ya. Di webnya kayak gitu. Nanti ada jenis-jenis model yang lain. Nah, jadi intinya adalah kita akan menembak API-nya si OpenAI. Nah, kemudian ambil ininya dulu. Si apa? Kita pindah ke direktorinya OpenAI Quick Start, lalu kita mengcopy environment example ke dalam environment. Nah, ini kalau kita lihat, saya sudah ya melakukannya. Jadi tadi di copy aja lalu di run. Nanti kan harusnya environment example-nya kayak gini, tapi dia bukan environment asli. Karena dia itu cuma txt biasa gitu loh. Nah, biar dia jadi environment asli, ya dia .env aja. Nah, jadi ini sudah saya copy juga tadi ya. Tadi yang saya bilang bahwa ini adalah token uji coba lah ya. Nah, jadi kita kopikan di sini. Nanti kalau teman-teman subscribe ya berarti Open API key yang kalian subscribe itu. Habis itu setelah kalian melakukan ini pindah ke folder OpenAI Quick Start, kemudian tadi ya mengcopy dari txt environment example menjadi environment beneran. Habis itu copy nih si script key-nya tadi ke dalam si environment ini .env ini tadi. Kemudian kalian bisa membuat Python virtual environment. Nah, kenapa? Karena biar terisolasi, biar nggak ngerusak project kalian yang lain. Makanya Python -m virtual environment. Kemudian ini nama virtual environment kalian ya, nggak melulu harus Venv, tapi bisa juga misalkan my virtual environment atau OpenAI virtual environment, bebas lah, penamaan aja kan. Kemudian .venv bin activate itu artinya adalah kita mengaktifasi virtual environment kita. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini kan nggak ada ini ya, depannya nggak ada dalam kurungnya. Kalau udah dilakukan dua perintah barusan, nanti di sebelah kirinya ini ada ininya, virtual environment kita. Namanya kebetulan Venv tadi ya, VENV, virtual environment. Kemudian kita tinggal install requirement.txt. Nah, pakai perintah ini, sama ya, sama di sini. Nah, habis diinstal semuanya, tinggal flash run. Nah, saya nggak akan menginstal lagi karena saya sudah menginstalnya. Kalau saya enter ya udah ada semua ya, udah satisfied. Kemudian kita tinggal flash run. Nah, ini kalau teman-teman sudah muncul running gini, ya kalian tinggal kalau di Mac itu komen lalu klik, nanti akan masuk ke dalam UI-nya. Nah, di UI sini kan kita mau generate namepad ya. Nah, misalkan kita punya hewan, misalkan singa, lalu kita minta GPT-3 untuk mengusulkan nama peliharaan kita. Tapi nggak mungkin ya peliharaan kita singa. Ya, misal aja. Kita tunggu dulu. Ini tergantung sinyal juga sih. Nah, jadi nama yang disuggest dari GPT-3 itu adalah The Lioness, The Protector, The Guardian. Misalkan namanya misalkan kita punya kupu-kupu. Nggak mungkin Protector, Guardian, ini kan nama-nama strong ya.
pasti dia lebih ini sih. Nah, namanya The Amazing Kupu-Kupu atau Master of Disguise ya. Master dari persembunyian ya. Ya kayak gitulah intinya. Jadi seperti itu, kalau kalian sudah selesai nyoba-nyobanya tinggal Ctrl C kalau di Mac, maksudnya intinya dihentikan aja sih. Nah, kemudian itu ya, itu contoh dari penggunaan GPT-3 dari apa namanya? Nembak ke API-nya. Kita nggak bisa retrain model lah dan ya build modelnya bahkan itu nggak bisa. Nah, kemudian kalau teman-teman penasaran, sebenarnya itu selain untuk tadi ya, untuk generate text gitu aja, bisa apa aja sih? Tadi kan saya bilang bisa untuk generate kode juga ya, kode Python, kode SQL. Nah, kalian bisa ke example sebenarnya. Nah, jadi ini banyak sekali yang bisa dilakukan GPT-3. Bisa Q&A, grammar correction, men-summarize untuk yang second grader, kemudian bisa text comment, English to other language, ini adalah neural translation ya, kayak Google Translate, kemudian SQL Translate, kemudian juga ada Python to NLP, kemudian movie to emoji, kemudian banyak sekali sih. Ini extra keyword, kemudian ada ini ya, tweet classifier, kayak misalkan sentimen negatif positif dari Twitter, kita nggak perlu bikin modelnya, udah disediakan. Kemudian ada SQL request, nah contohnya kita masuk saja ya, satu lah. Kita membuat sebuah kode SQL dari teks biasa gitu. Kita tutup yang lain biar nggak berat. Nah, create a SQL request to find all user. Nah, ini misalkan who live in California. Kita submit aja dulu. Nanti jangan. Nah, ini jadi select bintang from user where state California and kreditnya lebih dari 1000. Kita juga bisa ganti-ganti sih. Nah, itu terclassifier. Misalkan apa? Karena saya suka Ronaldo ya. Saya tulis Ronaldo aja kali ya. Twitter sentiment. Yaudah ya. Misalkan nomor 3 aja. Ronaldo is the best player ever. Satu lagi kali ya, biar 4. Kemudian siapa ya? Haryono pemain Persib Bandung ya. Haryono better than Messi. Lionel Messi lah ya, biar jelas. Saya nggak suka Barcelona sebenarnya, tapi ya respect aja ya. Tapi saya lebih respect Haryono. Nah, ini I can't stand homework. Saya nggak bisa ngerjain homework. This suck, I'm bored, saya bosan, ini termasuk negatif. Tapi kayak Ronaldo is the best player ever sama Haryono better than Lionel Messi ini positif ya. Nah, jadi ini salah satu task yang bisa diselesaikan juga, yaitu sentiment analysis. Itu banyak sekali sih, teman-teman bisa coba semua aja kalau mau. Jadi ya satu model tapi bisa melakukan banyak hal. Nah, itu kelebihannya GPT-3. Jadi di GPT-3 itu dia ada beberapa model ya. Tadi saya bilang ada Text DaVinci 002. Nah, ini adalah model yang paling bagus nih, most capable. Nah, kemudian ada tes Curie, tes Babbage, sama tes ADA. Nah, ini lebih apa ya? Lebih kurang kemampuannya dibanding DaVinci, tapi lebih murah harganya. Nah, bahkan yang ada itu adalah model paling cepat karena dia model paling ringan, arsitekturnya paling kecil. Kayak gitu sih. Jadi teman-teman sesuaikan aja. Yang mau murah ya berarti pakainya yang ada atau Babbage atau Curie, tapi kalau teman-teman pengennya akurat ya pakai yang DaVinci. Kemudian selain GPT-3 itu dia ada Codex dan Content Filter. Ini adalah turunan model aja sih. Nah, jadi Codex itu tadi ya yang untuk generate SQL dan sebagainya. Jadi model yang bisa understand dan generating kode. Kalau Content Filter itu ya untuk yang misalkan kita udah mengenerate kata-kata nih dari GPT-3. Misalkan apapun ya, mau dong GPT-3 buatkan suatu essay gitu kan. Nah, kemudian kita takut ada kata-kata yang sensitif. Nah, makanya kita bisa pakai content filter untuk memfilter tersebut. Nah, kemudian tadi kalau misalkan price di mana ya? Di Quickstar kalau nggak salah, di bagian bawah. Nah, jadi ini pembayarannya sendiri itu dia akan berdasarkan jumlah token. Jadi bukan jumlah kata ya. Kita learn more di sini. Oke, jadi untuk yang price-nya sendiri itu dia berdasarkan token sekarang tadi. Nah, jadi DaVinci model yang paling powerful itu adalah 0,02 per 1000 token. Nah, jadi kalau yang lebih ringan ya lebih murah ini. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman bayar itu bukan kayak
bulanan gitu, tapi PS you go. Jadi ketika teman pakai, ya itu teman-teman baru bayar. Kalau nggak pakai ya nggak bayar kayak gitu sih. Nah, kalau misalkan ngerasa ini kemahalan atau kita mau penggunaan untuk skala besar loh, ya bisa kontak salesnya aja. Ini saya beneran kayak promosi loh. Padahal saya nggak pengen promosi. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.